ya, rekan-rekan sekalian. Oke, selamat siang, sorry ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ini, oke, janjinya ada pointer. Tapi berhubung tidak ada pointer, tidak apa-apa ya. Oke, ya, teman-teman. Kalau bicara tentang yang namanya forgive and forget, pasti kita tidak lepas dari namanya perasaan sakit hati, ya kan ya. Nah, ada 3 pertanyaan nih. Cece mau bertanya sama teman-teman sekalian yang di gereja boleh angkat tangan ya dengan menjawabnya, dan yang di rumah boleh angkat jempolnya, gitu ya, angkat jempolnya secara virtual tentunya. Nah, pertanyaan pertama, siapakah di antara kalian yang tidak pernah disakiti? Tidak pernah disakiti baik itu secara fisik, secara verbal, secara tindakan perilaku. Tidak pernah. Ada? Angkat tangan. Ada? Wah, kalau di gereja ya teman-teman ya, yang di rumah semuanya pada tidak ada yang angkat tangan. Kalau di rumah ada nggak? Saya nggak kelihatan. Ada nggak nih? Nggak bisa melihat semua. Ada nggak? Kalau ada yang jempol? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Berarti kita sepakat dengan satu pernyataan bahwa semua orang pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati. Benar ya? Benar ya? Setuju ya? Mana suaranya setuju? Setuju. Berarti pertanyaan kedua, siapa kalian yang pernah disakiti? Angkat tangan. Waduh. Waduh, semuanya pada angkat tangan. Jangan ragu-ragu angkat tangannya ya. Ya, kalau bisa 2 tangan ya, sama 2 kaki gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Siapa di antara kalian yang pernah merasa menyakiti orang lain? Wih, angkat tangan juga. Oke. Wah, kalau di gereja seru sekali ya. Semua pada angkat tangan gitu ya. Berarti kita sampai ke statement kedua. Berarti yang pertama, kita tidak pernah yang namanya tidak pernah disakiti ya. Pasti semua merasakan yang pernah sakit hati gitu ya. Dan kita pun pernah menyakiti orang gitu ya. Baik secara disengaja maupun tidak. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita itu seperti mata uang logam. Tahu mata uang logam ya? Ada berapa sisi? Ada 2, benar. Ya, sisi yang satu kita bisa berperan sebagai korban yang disakiti oleh orang lain. Tapi sebaliknya, kita juga di sisi yang lain, di baliknya, itu kita bisa menjadi pelaku. Ya, menjadi pelaku yang justru menyakiti hati orang. Setuju? Setuju ya? Oke, berarti semuanya anak Tuhan yang baik yang menyadari diri kita ini pelaku dan korban ya. Kadang-kadang ada yang merasa saya tuh lebih sebagai korban. Kalau sebagai pelaku mah kayaknya enggak deh gitu ya. Enggak sadar kalau kita itu pernah menyakiti orang. Tapi kita ini pasti selain kita bisa jadi korban, kita juga bisa menjadi yang namanya pelaku. Pelaku dari yang menyakiti orang. Ya, kenapa? Karena di dalam sebuah relasi, semakin dekat relasi kita, ya, semakin besar kemungkinan orang yang dekat dengan kita itu yang menyakiti kita. Ya, jadi karena biasanya orang yang bisa melukai hati kita adalah justru orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Contohnya ya, saya mau tanya sama Jennifer nih. Jennifer, Jen, mana yang lebih sakit hati? Kamu dimaki sama Valen dibandingkan kamu dimaki sama Jordan? Dimaki yang oh jangan Valen, sama orang yang baru kamu kenal deh, gitu loh. Sama Jordan, saya kan udah lebih dekat. Oke, ya, setuju ya. Berarti pasangan gitu ya, pasangan, sahabat, bahkan juga orang tua, keluarga, ataupun yang paling dekat itu adalah pasangan, pacar atau suami gitu ya. Itu yang paling akan bisa menyakiti hati kita, ya kan ya. Karena apa? Karena relasi semakin dekat, semakin kita bisa merasa sakit hati. Gitu ya. Kalau relasinya masih biasa-biasa aja, ya kita nggak terlalu anggap peduli lah seperti itu gitu ya. Nah, dan obat untuk hati yang luka, hati yang disakiti, itu adalah pengampunan atau forgiveness. Gitu ya. Coba ya, saya cek. Oke. Nah, ya, hati yang terluka itu pasti obatnya itu adalah pengampunan. Oleh karena itu, Tuhan di dalam doa Bapa kami selalu mengajarkan kita terus-menerus. Kalau kita itu harus senantiasa meminta ampun dan juga belajar mengampuni. Ya, di dalam doa Bapa kami ada kata-kata seperti ini. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, forgiveness itu
pengampunan itu adalah satu kebutuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam relasi kita, di dalam sepanjang hidup kita, setiap hari sepanjang hidup kita sampai kita mati nanti, kita itu pasti berrelasi dengan orang lain. Dan dalam relasi tersebut, itu pasti ada potensi dilukai ataupun melukai. Ya, dan kita hari ini belajar, apa sih pengampunan? Kita mau sama-sama mengetahui jenis-jenis, ternyata pengampunan itu ada beberapa jenis loh. Terus jenis pengampunan mana yang paling dikehendaki oleh Bapa di surga supaya anak-anaknya itu bisa melakukan. Nah, kita mulai dulu dengan definisi dari pengampunan. Nah, pengampunan sendiri itu adalah suatu usaha. Ya, usaha atau action. Pasti harus ada action. Gitu ya. Kemudian tindakan aktif, bukannya pasif ya, bukannya kita menunggu. Kalau kita sebagai pelaku, kita harus aktif. Meminta terlebih dahulu, meminta maaf gitu ya. Kalau kita sebagai korban, kita juga harus aktif memberi maaf. Ya, dan kesediaan, kerelaan kita untuk menghilangkan atau menurunkan penilaian perilaku kita yang negatif ya terhadap orang yang menyakiti kita, dan justru membalasnya dengan memberikan satu perilaku yang positif, yaitu dengan memberikan rasa kasihan, empati, atau bahkan berdamai dengan dia dan menunjukkan cinta. Itu adalah salah satu definisi dari forgiveness. Nah, kita masuk belajar tentang jenis-jenis forgiveness. Ternyata pengampunan itu juga ada beberapa jenis loh. Kalau menurut psikologi itu ada 4 jenis. Yang pertama itu hollow forgiveness. Jenisnya seperti apa ya? Hollow forgiveness ini adalah bentuk maaf, bentuk pemberian maaf ketika seseorang menyatakan saya sudah memaafkan. Saya sudah mengampuni kamu yang sudah menyakiti hati saya. Tapi saya tidak bisa yang namanya melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Seperti tadi kata OL kita ya, Alvin ya. Memaafkan sih udah, tapi lupa ini susah gitu ya. Tadi Cincin juga ngomong seperti itu ya. Nah ini tipe hollow forgiveness. Saya maafin kamu. Secara di mulut, saya sudah maafin kamu. Tapi di hati, saya masih ingat loh kesalahan kamu. Nanti kalau terjadi lagi nih, nah kan dulu juga seperti itu kan, kamu ngulangin kesalahan gitu ya, berarti dia masih mengingat gitu ya. Ini adalah jenis forgiveness, bentuk forgiveness yang forgive but not forget. Mengampuni tapi tidak melupakan. Nah, kemudian jenis yang kedua itu silent forgiveness. Silent forgiveness itu kita sudah tidak lagi mengingat, kita tuh tidak lagi merasa sakit hati, merasa marah, kecewa, tidak. Tetapi kita tidak mengekspresikannya, tidak mengungkapkannya, tidak menyatakannya kepada teman kita yang menyakiti kita. Kita sengaja membiarkan dia itu tetap merasa bersalah. Saya biarin aja dia. Saya udah maafin sih, sebenarnya saya udah lupain sih. Cuman, saya nggak mau ngomong sama dia. Biar dia aja merasa bersalah gitu ya seumur hidup gitu. Ya, ini adalah silent forgiveness, pengampunan yang tidak dikatakan. Ya, ini adalah forget but not forgiveness gitu ya. Tidak mengampuni seperti itu, tidak menyatakan secara ekspresif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah total forgiveness. Total forgiveness pasti udah tahu ya, seperti judul kita, forgive and forget. Kita di sini mengampuni, tidak hanya mengampuni, dikatakan, diekspresikan, dinyatakan, tapi juga melalui tindakan kita, perilaku kita menjalin relasi yang baru kembali, ya seperti semula sebelum terjadi kesalahpahaman atau sakit hati. Ya, kita bisa berteman kembali dan kita bisa memberikan dia support, dukungan gitu ya. Bahkan bisa kembali akur. Itu adalah total forgiveness. Dan yang terakhir adalah no forgiveness. Kita tahu artinya ya. No forgiveness itu berarti tidak ada pengampunan gitu ya. Ada yang tidak memberikan pengampunan. Kenapa? Orang yang tidak bisa memberikan pengampunan itu ada beberapa alasan. Salah satunya adalah alasan orang yang sudah menyakiti saya itu berhutang sama saya. Jadi kalau dia mau saya maafkan, maka saya minta disuruh maafin ya. Kalau kamu mau saya maafkan, berarti kamu
harus memberikan sesuatu imbalan kepada saya karena kamu berhutang sama saya. Ya, jadi orang yang tidak memberikan forgiveness itu karena mereka menganggap orang yang bersalah kepada dia itu berhutang. Harus bayar dulu hutangnya. Atau juga kadang-kadang ada orang yang menyatakan kalau saya memberi maaf nanti dia akan mengulangi lagi di masa depan. Saya nggak mau kasih maaf supaya dia tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Itu ada persepsi yang salah mengenai pengampunan sehingga dia tidak memberikan pengampunan. Banyak sekali alasannya ya, sampai ada alasan yang traumatis ya karena psikologisnya trauma akibat kesalahan sampai dia tidak mau bertemu dengan pelaku, bahkan mendengar nama pelaku itu dia juga bisa histeris. Nah, itu yang tidak bisa memberikan pengampunan. Ya, dari 4 jenis forgiveness. Pertanyaannya adalah kira-kira yang manakah pengampunan yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Ya, mana kira-kira? Ada yang tahu? Yang mana? Fani? Total katanya, total forgiveness ya. Yes, ya. Nanti kita belajar kenapa Tuhan menghendaki kita sebagai anak Tuhan itu memberikan total forgiveness. Nah, yang kemudian ini ada aspek forgiveness. Ya, ada pengampunan itu dipengaruhi oleh 3 aspek ini. Yang pertama itu adalah aspek kognitif. Jika kita mengampuni seseorang, kita secara sadar, secara kognitif, itu memberikan pengampunan yang total dan tanpa menuntut balasan. Kita harus sadar dulu alasan kita kenapa ya kita mengampuni dia ya. Dia layak nggak ya menerima pengampunan saya? Secara logika kita sudah berpikiran. Seperti itu. Itulah salah satu aspek yang membuat kita mengampuni orang. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek afektif. Ini merupakan respon emosional, adanya rasa empati. Kita bisa menempatkan posisi kita di tempat orang yang menyakiti kita. Kita bisa merasa, oh saya kalau di posisi dia, pasti saya juga melakukan hal seperti itu. Kita bisa berempati sehingga kita bisa mengampuni orang itu. Kemudian aspek yang mempengaruhi yang terakhir adalah aspek perilaku. Ketika kita sudah berpikir secara kognitif, secara emosional, kita memberikan pengampunan, maka harus muncul yang namanya aspek perilaku. Yaitu dengan cara apa? Memperbaiki hubungan, dengan kembali bersosialisasi, berteman seperti itu yang tadinya mungkin ya, ketemu dia, jangankan ketemu dia gitu ya, mendengar suaranya aja langsung buang muka seperti itu ya. Tapi sekarang ketika mengampuni harus ada yang namanya perilaku, perubahan perilaku dari yang negatif menjadi yang positif. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang sangat saya kagumi karena dia benar-benar menunjukkan total forgiveness seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa tokoh Alkitab itu? Ayo anak sekolah minggu, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Siapa? Siapa? Wih, pintar, lulus sebagai anak sekolah minggu. Yusuf nih, good. Bangga nih yang jadi guru sekolah minggunya nih. Pak Nathan pasti bangga nih. Ini murid-muridnya nih ya. Ya, Yusuf. Kita tahu bagaimana kisah Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang dikasihi sekali oleh papanya karena lahir di usia tua papanya, lahir dari istri yang dicintai papanya, sehingga sangat dikasihi papanya. Oleh karena itu Yusuf mendapatkan apa? Mendapatkan perilaku yang tidak baik dari kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri. Ya, ada 10 orang kakaknya iri pada Yusuf. Ya, mereka mungkin bertindak secara fisik, secara verbal, tindakan itu bersikap jahat pada Yusuf. Bahkan sampai puncaknya mereka berencana untuk membunuh adiknya sendiri Yusuf. Akan tetapi akhirnya dia dijual sebagai budak di negeri yang lain, negeri Mesir. Tapi Tuhan memberkati Yusuf sampai Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, dia bahkan menjadi orang yang menolong keluarganya, keluarga besarnya dari kelaparan. Ya, kalau anak sekolah minggu pasti sudah tahu kisah Yusuf. Dan yang menariknya dari Yusuf ini menunjukkan aspek-aspek dari forgiveness. Ya, dari Kejadian 50 nih. Ayat keberapa ya? Ini saya nggak kelihatan. Sorry. 15 sampai 21.
Ya, di sini dikatakan Yusuf ketika memberikan forgiveness itu ada aspek-aspeknya. Coba ya kita lihat. Nah ini dia. Aspek kognitifnya Yusuf itu terlihat dari Kejadian berapa ini? 50 ayat. Nah, bisa minta tolong satu orang bacakan? Mungkin yang pegang mic siapa? Nelson. Coba bacakan Nelson. Oke, Nelson. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, thank you Nelson. Ya, Yusuf secara sadar, secara kognitif dia mengetahui bahwa segala perilaku yang diberikan oleh kakaknya itu atas izin Tuhan dan rencana Tuhan. Karena Tuhan memiliki maksud yang indah. Dikatakan, kamu mereka-rekanya untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Dia menyadari secara kognitifnya bahwa ini kejadian dia ketika dia dijual, disakiti oleh kakak-kakaknya, itu ada rencana Tuhan. Kemudian dari afektif, itu di Kejadian 50 ayat yang 17. Saya minta tolong, Alvin, yang pegang mic. Oke, tolong Vin. Oke, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya, kata-kata lalu menangislah Yusuf. Saya merahkan ya. Kenapa? Karena ketika seseorang menangis itu menunjukkan emosional. Yusuf menempatkan posisi dia berada di posisi saudara-saudaranya. Dia menyadari ketakutan, kegentaran, ya, rasa bersalah daripada saudaranya itu, dia bisa menempatkan posisinya itu di tempat saudara-saudara. Sehingga dia bisa menangis bersama dengan saudara-saudaranya. Seorang laki-laki kalau menangis itu menunjukkan perasaan yang sangat-sangat tidak tertahankan ya. Kalau wanita mah gampang ya nangis ya, tanpa sebab pun bisa menangis. Ya, tapi pria itu jarang menangis. Ya, jarang menangis. Kalau dia sampai menangis itu berarti perasaannya yang ditercurahkan itu, emosionalnya itu menunjukkan emosional sekali gitu ya. Ya, pria yang emosional di sini siapa ya? Contoh Nathan kayaknya ya, emosional ya. Gampang menetes air mata enggak? Gampang enggak? Enggak juga ya. Walaupun emosional juga se-emosionalnya contoh Nathan, kalau ada emosi yang begitu menggetarkan baru dia bisa meneteskan air mata. Tapi gitu ya. dia kalau lihat orang berduka dia sangat ini. Sangat terbawa ya. Empatinya tinggi sekali ya. Iya. Ya, ini menunjukkan bahwa Yusuf secara afektif dia menempatkan posisi empati. Ya. Kemudian secara perilaku. Nah, ketika dia sudah memaafkan secara kognitif dan afektif, kembali lagi harus disertai dengan perilaku. Perilaku yang ditampilkan dari Yusuf itu di Kejadian 50 ayat 21. Nah, Lause mau minta Cici mau minta tolong yang di rumah nih. Yeskil deh. Coba Yeskil, bacakan dong Yeskil. Berapa tadi? Aspek perilaku, Kejadian 50 ayat 21. Yeskil. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakku juga. Oke, thank you Yeskil. Ya, Yusuf tidak hanya mengatakan aku memaafkan kalian loh saudara-saudaraku. Tidak hanya mengatakan, tidak hanya menangis bersama dengan saudara-saudaranya menunjukkan emosionalnya. Tapi dia juga menunjukkan perilaku positifnya. Yaitu dia berjanji, memberikan janjinya bahwa dia akan tidak hanya memaafkan tetapi juga akan menanggung hidup saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya hidup saudara-saudaranya tetapi juga hidup dari anak-anak saudara-saudaranya. Keturunan dari saudaranya. Itu adalah janji Yusuf. Dan itu dia tepati. Ya, dia tepati. Dia memberikan rasa cinta kasih kepada saudara-saudaranya yang sudah menyakitinya. Ini adalah total forgiveness yang diberikan oleh salah satu anak Tuhan. Dan total forgiveness inilah yang
Tuhan kehendaki bisa ada di dalam hidup setiap anak-anaknya yang percaya. Nah, kita masuk dalam Christian forgiveness. Sebagai anak Tuhan, secara kognitif kita harus sadar. Kenapa sih kita harus memberikan pengampunan yang total? Karena kita secara kognitif harus sadar bahwa Tuhan kita sudah mengasihi kita terlebih dahulu dan bahkan Dia mengampuni kita secara total. Ya, Dia memberikan total forgiveness kepada kita sebagai pelaku yang menyakiti hati Tuhan senantiasa. Selain itu, secara afektif, ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita bisa berdamai dengan diri kita. Ya, kita bisa berdamai, kita bisa memaafkan diri kita, dan kita juga bisa belajar untuk mengampuni, forgive kepada orang lain. Kemudian dari aspek perilakunya, nah seperti ini. Ya, dibilang forget itu sulit. Sulit nggak? Sulit ya. Kita tidak mungkin bisa forget kecuali kita amnesia. Ya, kita amnesia, hilang ingatan, atau Alzheimer, penyakit pikun, tahu nggak ya? Nah, itu baru kita bisa melupakan. Kita tidak akan mungkin bisa melupakan. Firman Tuhan di sini mengingatkan, ya, kita tidak melupakan, bukan melupakan melupakan kesalahan orang, tapi kita tidak melupakan kenangan seperti tadi itu kata Fani ya, kenangan, ya, yang baiknya, yang positifnya dari orang yang menyakiti kita. Tetapi kita tidak diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, kita itu tidak mengingat kesalahannya. Kita boleh tidak melupakan, oh dia itu baik loh. Dia waktu jadi sahabat saya, dia jadi pasangan saya, dia kebaikannya apa aja sih? Tapi kita tidak boleh mengingat, not remember kesalahan yang dia lakukan. Itulah yang membuat kita bisa memberikan yang namanya total forgiveness. Jadi kalau dibilang forget, sulit. Sulit ya Cing ya, sulit sekali ya. Tapi ingat, yang kamu forget adalah kebaikan orang yang menyakiti kamu. Pasti ada dong. Ya, biasanya orang terdekat yang menyakiti kita. Pasti dia sudah bisa menjadi orang terdekat kita, pasti ada kebaikan yang bisa kita lihat dari dia. Boleh itu tidak dilupakan. Ya, not forget boleh, tapi janganlah ingat kesalahannya. Not remember. Dalam satu firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 17, ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. I will remember no more. Ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan kita itu sudah menjadi model, sudah menjadi teladan ya, kalau dibilang teladan suri kalau guru ya, teladan suri kita. Ya, dia sudah terlebih dahulu memaafkan kita, mengampuni kita, dan tidak mengingat kesalahan kita. Dan kita harus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar. Dan belajar memberi pengampunan itu, namanya belajar ya, itu adalah proses. Proses sepanjang hidup kita. Pengampunan total forgiveness ini hanya bisa diberikan melalui anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kedewasaan, baik secara emosional, baik secara iman. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar. Belajar pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang sudah memberi teladan kepada kita. Mengampuni kita, bahkan rela mati untuk kita. Sebagai pelaku yang menyakiti hati Tuhan. Jadi ketika kita disakiti orang, belajarlah untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Dan jikalau kita yang menyakiti orang, belajarlah untuk meminta maaf. Ya, ingat kita adalah dua koin sisi. Bisa menyakiti dan bisa disakiti. Kita bisa meminta ampun dan kita juga harus memberi ampun. Ada satu video, saya mau share satu video. Video ini adalah tentang anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda yang sama seperti kalian yang pernah merasa disakiti. Mereka pernah diabaikan, mereka pernah disakiti secara fisik, verbal, gitu ya. Secara mungkin ada juga ditelantarkan ya. Tapi apa kata mereka? Bagaimana mereka menanggapi pelaku yang menyakiti hatinya? Kita sama-sama lihat ya. Sebentar.